Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ganis Haryanti. Kalian bisa panggil dengan Ibu Ganis. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu teman-teman? Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu suatu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tentunya yang memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Jadi ciri-ciri dari makhluk hidup itu bisa bergerak, bernapas, berkembang biak, beradaptasi, dan juga dapat menyesuaikan pada lingkungannya teman-teman. Ada berapa macam sih makhluk hidup itu? Jadi makhluk hidup itu tergolong menjadi 3 macam. Yang pertama ada manusia, kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan teman-teman. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kalian akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, serta makna dari macam-macam pada ciri-ciri makhluk hidup teman-teman. Selanjutnya kalian akan belajar bersama Ibu Dea. Terima kasih. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda. Di sini saya akan melanjutkan pengertian dan ciri-ciri dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Ganis. Kemudian saya akan melanjutkan pengertian dari dan ciri-ciri dari ketiga makhluk hidup tersebut. Nah, yang pertama kita masuk ke hewan. Pengertian hewan yang juga disebut dengan binatang, fauna, atau marga satwa, yang adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerjaan biologi, animalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengkonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dan bisa bergerak pada umumnya, yang bisa bereproduksi secara seksual, dan tumbuhan dari bola sel dapat berongga atau belas tulang selama perkembangan embrio tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari hewan. Yang pertama yaitu hewan dari ayam. Nah, seperti ayam, yang pertama dia memiliki paruh yang panjang dan runcing, memiliki 2 kaki dengan cakar yang panjang, serta memiliki 2 sayap namun tidak bisa digunakan untuk terbang. Yang ketiga, hampir seluruh tubuh ditutupi bulu. Kemudian keempat, termasuk kelompok unggas ayam ini. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ayam juga berhabitat di tempat hidup yang di lingkungan yang banyak tanah, semak, kemudian dataran lapang yang kering. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari hewan unta. Nah, seperti hewan unta tersebut memiliki punuk yang menyimpan cadangan makanan. Yang kedua yaitu telapak kakinya memiliki bantalan kulit yang keras, kemudian memiliki bulu mata yang panjang, lebat untuk melindungi mata dan debu. Yang keempat, lubang hidungnya dapat ditutup untuk menghindari debu yang masuk ke hidung. Kemudian unta juga berhabitat tempat tinggal hidup yang di lingkungan yang kering, gersang seperti padang pasir atau gurun pasir. Nah, kemudian kita masuk ke makhluk hidup yang selanjutnya yaitu manusia. Nah, adapun pengertian dari manusia adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar. Nah, persebaran yang paling luas dan dirincikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas 2 kaki serta memiliki otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan budaya dan yang rumit. Kebanyakan manusia hidup di dalam struktur sosial yang terdiri atas kelompok-kelompok tertentu yang pada gilirannya yang dapat bersaing atau membantu satu sama lain untuk memulai kelompok dari keluarga yang kecil dengan hubungan kekerabatan hingga menjadi kelompok politik atau politik yang besar atau sebuah negara. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri dari manusia yang mempunyai 2 kaki tentunya, yang mempunyai 2 tangan, yang mempunyai kulit yang berwarna khas yang seperti kecoklatan, bulu atau rambut yang berwarna, memiliki panca indera,
dan memiliki otak untuk berpikir tentunya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian tumbuhan, yaitu makhluk hidup yang selanjutnya. Tumbuhan juga merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, tumbuhan juga memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan. Nah, untuk proses fotosintesis, seperti yang kita ketahui dalam biologi juga tumbuhan termasuk organisme yang disebut Regnum plantae yang merupakan organisme multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Tercatat sekitar 350.000 spesies tumbuhan dan dari jumlah tersebut merupakan tumbuhan yang berbunga, bisa termasuk tumbuhan lumut. Nah, hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof dan mendapatkan energi secara langsung dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri dari makhluk hidup yang tumbuhan ini. Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yang sangat mudah dikenali tentunya pada tumbuhan adalah warnanya hijau yang dominan akibat kandungan pigmen klorofil yang berperan vital dalam proses penangkapan energi melalui fotosintesis, sehingga tumbuhan secara umum bersifat autotrof. Beberapa perkecualian, seperti pada sejumlah tumbuhan parasit. Hal ini terjadi karena akibat adaptasi pada sejumlah tumbuhan parasit. Hal ini terjadi karena ada akibat adaptasi terhadap cara hidup dan lingkungan yang unik. Nah, berikut penjelasan dari ketiga makhluk hidup. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.